MTS Negeri 1 Kebumen. Sekolah ini beralamat di Jalan Tentara Pelajar nomor 29, Panggel Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Untuk visi dari MTS Negeri 1 Kebumen yaitu terwujudnya insan yang religius, cerdas, dan mandiri. Ini merupakan ruang administrasi sekolah. Administrasi sekolah adalah seluruh proses pengelolaan mulai dari pengendalian, pengurusan, dan pengaturan berbagai cara atau usaha supaya tujuan sekolah bisa terlaksana. Berdasarkan buku panduan kerja tenaga administrasi sekolah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017, setidaknya ada 8 unsur atau pembagian urusan pada administrasi sekolah. Yang pertama, urusan administrasi kepegawaian. Yang kedua, urusan administrasi keuangan. Yang ketiga, urusan administrasi sarpras. Yang keempat, urusan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang kelima, urusan administrasi persuratan dan pengarsipan. Yang keenam, urusan administrasi kesiswaan. Yang ketujuh, urusan administrasi kurikulum. Yang kedelapan, urusan administrasi layanan khusus. Kepala Tenaga Administrasi tingkat SMP atau MTS atau SMPLB berkualifikasi sebagai berikut. Berpendidikan minimal lulusan D3 atau yang sederajat, prodi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah atau madrasah minimal 4 tahun. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah atau madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu persuratan dan pengarsipan. Yang pertama, persuratan. Surat merupakan suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Selanjutnya, pengarsipan. Nah, untuk sistem pengarsipan atau sistem kearsipan merupakan cara pengaturan atau penyimpanan arsip secara logis dan sistematis dengan memakai abjad, numerik atau nomor, huruf ataupun kombinasi huruf dan nomor sebagai identitas arsip yang terkait. Jenis-jenis surat. Yang pertama yaitu ada surat dinas. Surat ini berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Yang kedua, nota dinas. Surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan atau oleh bawahan kepada atasan ataupun antar karyawan setingkat yang berisi catatan singkat tentang suatu pokok persoalan kedinasan. Yang ketiga, memo. Memo yaitu catatan singkat yang diketik atau ditulis tangan oleh atasan kepada bawahan tentang pokok persoalan kedinasan. Yang keempat, surat pengantar. Surat yang ditujukan kepada seseorang atau pejabat yang berisi penjelasan singkat tentang surat, dokumen, dan atau barang bahan lain yang dikirimkan.
Yang kelima yaitu surat kawat atau telegram, merupakan surat singkat dengan menggunakan kata-kata biasa dan atau kata-kata sandi mengenai suatu hal yang perlu cepat diselesaikan dan disampaikan melalui telegraf. Nah, saat ini telegram jarang digunakan. Sebagai gantinya yaitu menggunakan email. Nah, yang keenam, surat keputusan. Surat yang berisi keputusan tentang suatu hal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Yang ketujuh yaitu surat edaran. Surat yang berisi penjelasan atau petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan perintah yang telah ada. Yang kedelapan yaitu surat undangan, merupakan surat pemberitahuan kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Yang kesembilan yaitu surat tugas. Surat ini berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Yang ke-10 yaitu surat kuasa. Surat yang berisi kewenangan penerimaan kuasa untuk bertindak atau melakukan suatu kegiatan atas nama pemberi kuasa. Yang ke-11 yaitu surat pengumuman. Surat yang berisi pemberitahuan mengenai suatu hal yang ditujukan kepada para pegawai atau masyarakat umum. Yang ke-12 surat pernyataan. Surat yang menyatakan kebenaran suatu hal disertai pertanggungjawaban atas pernyataan tersebut. Yang ke-13 surat keterangan. Surat ini berisi keterangan mengenai suatu hal agar tidak menimbulkan keraguan. Yang ke-14 berita acara. Surat ini berisi laporan tentang suatu kejadian atau peristiwa mengenai waktu kejadian, tempat kejadian, keterangan, dan petunjuk lain sehubungan dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Pengelolaan persuratan. Yang pertama ada pengelola surat. Pengelolaan persuratan melibatkan beberapa unsur-unsur. Di antaranya yaitu penerima surat atau pengirim surat adalah petugas yang menerima surat masuk atau mengirim surat keluar. Selanjutnya pengarah surat merupakan pimpinan satuan kerja yang menangani surat menyurat dan kearsipan atau petugas yang ditunjuk untuk mengarahkan surat sesuai dengan masalahnya. Selanjutnya pengelola surat adalah petugas yang mengolah atau menyelesaikan isi surat. Yang selanjutnya penata arsip adalah petugas yang melaksanakan kegiatan penataan arsip. Yang kedua, kegiatan administrasi persuratan. Kegiatan administrasi persuratan di sekolah meliputi menerima, mengumpulkan, mengelola atau membuat, menyimpan atau mengarsipkan, dan menyalurkan surat. Yang ketiga, pengarsipan surat. Arsip berfungsi sebagai pusat ingatan, sumber informasi, dan sumber penelitian. Mengarsipkan surat-surat di sekolah dapat dilakukan secara manual dan secara elektronik.